Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, Ahmad Fajar Awalus Shihab, mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat hidup, sehingga kita masih dapat bertatap muka di sini dan melaksanakan aktivitas kita seperti mana biasanya. Salawat dan salam senantiasa juga kita basahi hati dan lisan atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, baginda Rasul yang kelak syafaatnya akan turun di masa la yunfa'u malun wala banun. Semoga kelak dengan perbanyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti, dan diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang terhormat Bapak Kepala Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin. Kemudian ada hadir juga Bapak Camat Kecamatan Beringin, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin, dan yang terhormat hadir juga yang pastinya dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Usyono MA. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang berhadir dalam kegiatan pertemuan hari ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman hadirin sekalian semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pasti semoga selalu dalam kenikmatan dan kesehatan dan curahan rahmat yang penuh berkah. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Hadirin, kita bisa dapat bertatap muka kembali. Ada pepatah Cina yang mengatakan, yang sangat menarik saya ambil dari suatu pelajaran, yang kurang lebih artinya seperti ini. Jika salah mengolah tanah, penyesalannya hanya satu musim. Tapi jika salah mendidik anak, penyesalannya seumur hidup. Ya, itu dia. Mendidik anak itu menjadi hal terpenting dalam keluarga. Maka dari itu, dengan ini saya Ahmad Fajar Awalus Shihab dalam 10 menit ke depan kurang lebihnya kita akan berbincang-bincang dan membahas tentang peran guru dalam pola asuh anak remaja maupun pola asuh anak dan remaja, yang menjadi topik pertemuan kita kali ini, yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Maka dari itu harus tetap semangat dalam menjalani hidup, santai, rileks. Kita akan bersama bagaimana peran guru itu dalam membina pola asuh anak dan remaja dalam sebuah keluarga, khususnya di desa kita ini, Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin. Maka sebelum saya melanjutkan, menurut saudara, Bapak Ibu sekalian para hadirin, apa saja tantangan terberat, masalah terberat yang banyak dihadapi dalam mendidik anak dan remaja pada saat ini, apalagi di zaman sekarang ini?
Apa saja masalah terberatnya, tantangannya, Bu? Pak. Ya, pastinya masalahnya itu ada. Dan berat kecilnya masalah itu pasti insya Allah ada solusinya. Maka ada beberapa masalah pokok seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kemudian alat yang berbahaya, obat-obat yang berbahaya, yang ilegal tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Geng motor yang sekarang lagi marak-maraknya, geng motor di mana-mana. Di desa kampung-kampung pun ada geng motor, bukan hanya di kota. Maka dari itu perkelahian pun pasti timbul. Nah, bahkan sampai pada penggunaan gadget alias telepon pintar kita ini, alias teknologi yang canggih ini. Nah, sekarang ini sudah pasti sangat mengkhawatirkan. Walaupun pada dasarnya pasti membawa banyak manfaat, akan tetapi jika digunakan pada hal yang salah dan yang menggunakannya itu juga salah, maka bisa terjerumus kepada hal yang salah. Maka dari itu, diantara banyaknya persoalan ini dalam mendidik anak tersebut, kita akan fokus pada masalah kecanduan gadget di kalangan anak dan remaja kita. Oke, baik. Hadirin Bapak Ibu sekalian, saat ini penggunaan smartphone ataupun gadget sangat umum di negara kita. Sudah banyak lah. Dan insya Allah sudah sampai ke pelosok-pelosok. Mudah-mudahan sinyalnya juga sampai. Maka dari itu bahkan ditambah semakin menarik permainan-permainan di dalam handphone ini, yang membawa anak-anak kita ini semakin kecanduan handphone. Ya, banyak sekali. Sampai lupa waktu makan pun lupa dia, kenyang main HP. Ya Allah. Maka memberi daya tarik dari game-game tersebut itu menjadi daya tarik kepada anak-anak tersebut. Maka dari itu kita harus sangat mewaspadai itu, mewanti-wanti itu, dan membimbing, mengarahkan anak supaya terarah. Walaupun anak itu suka main game, akan tetapi masih mengingat bahwasannya untuk waktu-waktu tertentu, waktu dengan orang tua, waktu makan, waktu istirahat, dan waktu ibadah, itu pasti. Maka dari itu, parahnya lagi, hobi main game dan lain sebagainya ini, kemudian chattingan, media sosial melalui internet ini sudah menular ke anak-anak kecil. Balita pun sudah dikenalkan dengan gadget. Mau tidur didengarkannya lagu dangdut. Rhoma Irama masih mending, sholawat bagus. Ini rock pula, ngerok lagu rock anak-anak tuh. Maka dari itu menjadi tren atau sudah menjadi hal umum di khalayak kita ini. Itu yang patut kita waspadai dan harus kita sadari memang, karena sudah di zamannya sekarang ini. Maka kemudian menonton YouTube, ngerumpi di WA, grup WA ini sudah menjadi halayak umum di masyarakat sekarang. Maka kita harus pandai dan bijaklah memanfaatkan gadget. Membawa gadget itu, membawa handphone ini ke dalam hal yang positif. Jangan sampai kita terjerumus, apalagi untuk anak-anak kita, khususnya yang remaja. Jangan sampai terjerumus. Bahkan saya lihat dan saya dengar banyak sekarang judi-judi online di dalam gadget, di dalam HP. Dan itu dapat merusak akal pikiran anak. Yang namanya judi pasti tidak menguntungkan. Judi seperti lagu Rhoma Irama ya, judi merugikan. Maka dari itu, jika berlebihan, kita akan sampai pada ke sisi lainnya,
yang dampak negatifnya jauh lebih parah, bahkan bisa menjadi stres ataupun gila. Nah, itu sangat berbahaya. Bermain game melalui HP ini memang ada dampak yang bagus jika kita arahkan ya sekilas untuk merefreshingkan otak. Karena pada dasarnya game itu ya ketika kita lagi jenuh ya kita bermain game juga sebentar tidak masalah. Tapi yang bahayanya berkelanjutan terus-menerus sampai menjadi game itu dituhankan bagi dia, bagi si anak, bagi kita. Itu tidak boleh. Itu sangat harus kita jauhi, harus kita waspadai. Tanpa kita sadari sekarang sudah banyak yang seperti itu. Nah, maka walaupun bermain game dengan anak-anak, kemudian teman sebayanya ini yang menjadi hubungan sosial terhadap teman-temannya, terhadap mungkin tetangganya, teman-teman di tetangganya, di lingkungannya, yang menjadi merangsang pola pikir. Maka dari itu, hal yang seperti itu kita harus bisa mengarahkan, mengajak kepada anak-anak tersebut untuk menjadi bahwasannya melalui game ini kita bisa loh bersosialisasi. Nah, jangan sampai kecanduan hanya berpatokan harus game terus, harus dapat. Nah, kita arahkan. Kalau waktunya untuk istirahat ya istirahat. Waktunya untuk enjoy dengan kawan-kawan tanpa harus bermain gadget ya kita beritahu, kita arahkan. Nah, maka masalah berikutnya berhubungan dengan kecanduan gadget ini adalah kurangnya hubungan dengan orang tua dan saudara. Inilah yang sering menjadi pemicu kesalahan komunikasi. Karena waktu untuk bersama dalam sebuah keluarga itu di mana ayah dan ibu, kemudian ada anak yang bercengkrama, saling asyik dalam suatu rumah tangga, dalam suatu keluarga, itu adalah suatu hal yang harus didapatkan dan diinginkan oleh seluruh keluarga. Yaitu kegiatan yang harmonis seperti ini sudah sedikit kita jumpai. Maka dari itu kita harus membimbing anak-anak kita. Saya sedih kadang kalau membahas ini. Karena di rumah saya juga itu senantiasa orang tua saya untuk mengajak makan bareng sama-sama. Pinomat kalau pagi sibuk masing-masing ada kegiatan, ya malamnya makan bersama gitu. Ya bercengkrama, diskusi, cerita-cerita, enjoy, kumpul bareng. Insyaallah keberkahan itu akan hadir. Maka dari itu, marilah kita arahkan anak-anak tersebut untuk ke jalan yang baik melalui komunikasi yang baik. Kemudian jangan sampai ketika kita berkumpul, baik itu dengan teman-teman, baik itu dengan saudara, keluarga, ataupun ya kerabat dekat, jangan sampai dengan adanya gadget ini, walaupun yang jauh bisa menjadi dekat, tapi jangan sampai yang dekat menjadi jauh. Contohnya, ketika kita sudah berkumpul ini, jangan asyik dengan handphone sendiri. Hargai dulu yang ada di sekitar kita. Ya, pinomat bercengkrama dulu. Jangan langsung main HP terus kan? Itu patut kita waspadai. Jangan sampai seperti itu. Tanpa kita sadari, sekarang sudah banyak yang seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa menyadarkan juga melalui komunikasi yang baik ini tadi. Mohon maaf apabila saya sedikit menyinggung, tapi memang pada faktanya seperti itu sekarang. Nauzubillah summa nauzubillah. Jauh-jauhkan dari keluarga kita. Pokoknya harus tetap harmonis dalam berkomunikasi. Baik yang dekat ke yang jauh maupun yang jauh ke yang dekat. Maka dari itu, yang lebih mengerikannya lagi adalah kalau anak-anak kita ini terjebak dalam informasi yang salah. Apa itu? Informasi yang salah itu ketika anak-anak terjebak
pada hobinya yang menonton tayangan yang tidak bermanfaat. Apalagi di YouTube sekarang ini. Wah, di YouTube ini luar biasa. Apalagi perkembangan zaman ini. Banyaknya video-video yang sebenarnya tidak patut untuk dilihat ataupun ditonton kepada anak usia tersebut. Akan tetapi sudah bisa mereka akses tanpa kita sadari. Nah, maka dari itu chattingan di media sosial, apalagi Facebook, komentar-komentar yang seharusnya disaring maksud saya, yang seharusnya disaring lagi bahasanya, tidak mengarah ke yang hal negatif, bisa larinya ke situ melalui media ini tadi, melalui gadget ini tadi. Nah, maka dari itu nauzubillah summa nauzubillah min zalik, bahasa kasarnya informasi ataupun hal-hal yang bersifat belum waktunya anak-anak itu untuk seperti itu, ataupun bersifat yang tidak boleh dilihat seperti halnya pornografi. Nah, itu sekarang di gadget, melalui internet itu saya lihat dan saya cari informasinya banyak sekali. Nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai anak-anak yang di bawah umur ataupun yang tidak patut untuk seperti itu mereka akses, jauhkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian masalah utamanya lagi, sering para ibu mencari gampangnya saja memberikan HP ataupun gadget ketika sibuk agar anaknya tidak rewel. Nah, itu tadi sudah saya katakan, sejak balita saja sudah didukung dengan gadget, sudah bersamaan dengan gadget. Nah, itu dibatasi. Nah, jangan sampai anak-anak itu nanti kecanduan untuk kedepannya. Padahal dia masih kecil, masih TK, masih belum masuk sekolah lagi. Nah, lalu bagaimana peran kita dalam menanggapi hal ini, dalam memberikan solusi pada masalah ini? Melalui guru, kita dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang positif seperti penyuluhan terhadap anggota tentang pola asuh anak dan remaja, terutama dalam hal penggunaan HP ataupun gadget ini tadi pada zaman ini, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, artinya bagaimana manfaat ataupun dampak positif dari gadget alias handphone ini tadi dapat kita ambil sebanyak mungkin, dapat kita ambil hikmahnya yang memang betul-betul bermanfaat bagi kita untuk jangka panjang dan bukan hanya dengan kesenangan semata. Nah, maka dari itu kita mengurangi hal-hal ataupun dampak negatif untuk menghindari kejelekan tersebut. Maka dari itu dalam pertemuan ini calon guru kita berikan pengertian penggunaan handphone ataupun gadget kepada anggotanya, kepada kerabatnya dan lain sebagainya sebagai bagian pola asuh dari anak dan remaja. Bagaimana sebaiknya? Yang pertama, panjang nih, sikit lagi. Yang pertama adalah dengan keteladanan. Kita memberikan contoh, kita memberikan motivasi yang baik. Jangan sampai main HP terus di depan anak. Akan tetapi sulit sekali menegur anak jika kita sendiri terus main HP. Maka dari itu jangan sampai seperti itu terjadi. Artinya kitalah yang menjadi contoh itu tadi. Kitalah yang menjadi suri tauladan terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua, jangan berikan HP cerdas ataupun handphone, smartphone ini atau gadget canggih ini pada anak yang belum berusia 13 tahun lebih. Artinya anak-anak yang masih di bawah umur jangan cenderung diberikan. Kalaupun mau dipertontonkan animasi kartun ketika sedang enjoy, harus didampingi, jangan dilepas tangankan. Nah,
Itu saya tekankan kali. Karena sekarang ini tanpa kita sadari, anak kecil pun di bawah 13 tahun itu udah megang HP. Astagfirullah. Nah, maka yang ketiga, membatasi waktu. Itu tadi saya bilang di awal, membatasi waktu. Kita mengarahkan, mengerti waktu-waktu kapan saja. Waktu istirahatnya, waktu sarapannya, tidurnya, waktu untuk keluarga, bercengkrama dengan keluarga, dengan teman kerabatnya mungkin, teman sebayanya. Nah, membatasi waktu. Jangan terus memegang HP dan menatap layar. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan mata khususnya. Apalagi anak-anak kan. Nah, kemudian hadirin sekalian, itulah 3 tadi hal penting dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, iktibar, ibrah, ataupun mengoreksi diri kita sendiri, khususnya saya pribadi, untuk kedepannya agar lebih baik dan dapat memberikan teladan ataupun motivasi kepada anak-anak kita kedepannya, khususnya di lingkungan kita masing-masing, agar kiranya bermanfaat bagi kehidupan. Jangan sampai tanpa kita sadari rusak untuk kedepannya. Maka demikianlah pertemuan kita hari ini yang saya sampaikan. Cukup sekian. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Nah, terakhir saya sampaikan sebagai penutup bahwa HP itu dapat mendekatkan yang jauh. Ini yang sudah saya katakan tadi, saya tekankan kembali. HP itu dapat mendekatkan yang jauh, namun juga dapat menjauhkan yang dekat. Sungguh sangat disedihkan itu yang terakhir. Namun dapat menjauhkan yang dekat. Nauzubillah. Maka tetapkan ber-PKK dan bijaklah menggunakan gadget ataupun HP. Baiklah, cukup sekian. Sepertinya sudah hampir setengah jam. Saya akhiri, saya Ahmad Fajar Awalus Shihab. Dan insya Allah menjadi calon guru untuk kedepannya bagi bangsa Indonesia dan negara kita, khususnya bagi agama kita sendiri. Mengucapkan terima kasih kepada hadirin. Dan yang terakhir, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hadirin. Tetap rileks, jangan tegang. Astagfirullah. Maka baiklah, terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah-berkah.